Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ustadz yang soleh dan solehah? Pada kali ini kita akan belajar materi pada bab 4, yaitu menyambut usia balik. Tujuan pembelajaran kita pada bab ini yang pertama adalah menyebutkan tanda-tanda usia balik atau kedewasaan dengan benar. Yang kedua, membuat paparan mengenai tanda-tanda usia balik dalam pandangan ilmu fikih dan ilmu biologi. Yang ketiga, membiasakan sikap bersyukur, taat beribadah, dan bertanggung jawab. Nah, coba kalian perhatikan gambar yang ada di depan. Amati gambar tersebut dan kalian ceritakan kepada teman kalian. Kalian berada pada fase yang mana? Pertanyaan Ustadz, sekarang berapa umur kalian? Nah, coba kalian hitung berdasarkan tanggal lahir, ya. Bagaimana perubahan tubuh kalian sejak kelas 1 sampai kelas 4? Apakah kalian semua masih anak-anak atau sudah tergolong dewasa? Tentunya kalian mengalami perubahan yang terjadi pada diri kalian, baik itu secara fisik maupun mental. Secara fisik tentu saja jelas, yang awalnya kalian baik ya, sampai kalian besar. Sampai kalian bisa belajar duduk, belajar berjalan, bermain bahkan secara mandiri. Kalau kalian sudah bisa mengerjakan aktivitas sendiri tanpa bantuan orang lain. Itu menandakan perkembangan kalian sudah mulai berkembang dari yang tidak bisa apa-apa menjadi bisa. Nah, pada materi ini sangat penting kita ketahui karena kita akan berhubungan ya dengan kewajiban kita dalam menjalankan syariat agama sesuai dengan usia ya yang disebut dengan balik. Nah, lalu pertanyaannya apa itu balik ya? Bisa diperhatikan tulisannya. Balik adalah kedewasaan bagi seorang muslim. Nah, secara umum, bagi laki-laki ditandai dengan keluarnya mani atau mimpi basah. Dan bagi perempuan ditandai dengan keluarnya darah haid atau menstruasi. Untuk lebih jelasnya, nah mari kita belajar tanda-tanda balik. Kita akan belajar tentang tanda-tanda balik dalam pandangan ilmu fikih dan juga ilmu biologi. Nah, dalam pandangan ilmu fikih merupakan hasil kajian dari para ulama fikih. Sedangkan dari segi ilmu biologi, hasil penelitian dari para ilmuwan yang menekuni bidang biologi. Nah, pertama menurut ahli fikih, apakah kalian telah mengetahui tanda-tanda balik menurut ilmu fikih? Apakah ada perbedaan antara anak laki-laki dan perempuan? Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu, fikih itu adalah ilmu tentang hukum Islam. Fikih membahas tentang aturan-aturan ibadah ya, baik yang berhubungan dengan Allah atau yang berhubungan dengan sesama manusia. Pada anak laki-laki, tanda ia sudah memasuki usia balik ditandai dengan mimpi basah. Biasanya, mimpi basah ini terjadi ketika usia kalian 9 tahun atau lebih. Apabila mimpi basah itu terjadi, maka kalian bukan anak-anak lagi, tapi sudah tergolong balik atau dewasa. Dan tidak jarang mimpi basah juga dapat terjadi pada anak perempuan. Nah, anak yang mimpi basah sedang berhadas besar. Nah, sering disebut juga dengan junub. Nah, supaya suci dari hadas besar, nah maka harus mandi wajib. Nah, apakah kalian tahu
ya. Nama air yang keluar waktu mimpi basah, ya. Nama air yang keluar pada mimpi basah itu disebut dengan air mani atau sperma. Yang kedua, nah, tanda balik yang dialami oleh anak perempuan itu ditandai dengan haid atau keluarnya darah dari alat kelamin wanita. Setiap wanita kodratnya pasti akan mengalami yang namanya menstruasi atau haid. Jika itu sudah terjadi, menandakan bahwa kalian semuanya telah balik. Nah, datangnya awal haid artinya sebagai tanda balik. Tidak bisa dipastikan ya di usia berapa kalian akan mengalaminya. Bisa jadi ia datang ketika kalian kelas 4, kelas 5, atau bisa kelas 6. Yang harus kita ketahui, kalian persiapkan menyambut dengan datangnya tanda-tanda tersebut. Dan juga perubahan yang terjadi akibat sudah balik tersebut. Nah, kali ini kita akan membahas tanda-tanda balik berdasarkan ilmu biologi. Tahukah kalian apa ilmu biologi? Biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang keadaan atau sifat makhluk hidup ya, baik manusia, binatang, dan tumbuhan. Biologi secara khusus dan mendalam mempelajari perkembangan manusia, nah antara lain usia remaja atau puber. Kali ini kita akan membahas tanda-tanda puber atau balik yang terjadi pada anak laki-laki dan anak perempuan. Kalaunya anak laki-laki punya hormon testosteron ya. Hormon ini berguna untuk menghasilkan sperma di dalam testis. Nah, hormon ini juga mengatur hadirnya tanda-tanda seksual sekunder yang ditandai dengan adanya perubahan fisik. Nah, perubahan fisik meliputi wajah yang ditumbuhi kumis, jenggot, dan jambang ya. Selain itu, tumbuh juga rambut pada bagian-bagian tertentu yang bisa juga ciri-cirinya badan kelihatan lebih kekar dan berotot. Tubuhnya jakun ya. Dan suara yang terdengar lebih berat. Nah, pertumbuhan badan bertambah cepat dan besar gerak ya. Gerak menjadi lebih aktif dan nafsu makan meningkat. Sedangkan perkembangan pada perempuan dipengaruhi oleh hormon estrogen ya. Jadi hormon ini berguna untuk mematangkan ovum dan mengatur perkembangan seksual sekunder. Nah, ini ditandai dengan perubahan fisik pada perempuan. Di antaranya terjadi pada pinggul, payudara yang mulai membesar, tumbuh rambut pada alat kelamin, ketiak. Hormon estrogen juga menyebabkan kulit perempuan lebih halus dibandingkan laki-laki. Nah, selain itu, perempuan juga akan mengalami menstruasi atau haid ya. Haid itu maksudnya gugurnya sel telur atau ovum karena tidak dibuahi oleh sperma bersama dengan lapisan dinding rahim. Peristiwa ini ditandai dengan keluarnya darah melalui alat kelamin perempuan yang haid ya, biasanya terjadi setiap 28 hari sekali. Nah, jadi kalian telah memasuki remaja dan mengalami menstruasi, jangan takut ya. Karena itu peristiwa biasa pada perempuan. Hormon ini juga dapat mempengaruhi perkembangan mental perempuan. Hormon ini juga mempengaruhi perempuan menjadi cenderung mendahulukan perasaan ingin dimanja dan diperhatikan. Apabila perempuan menghadapi suatu masalah, maka ia mudah mengadu, menangis, atau menyesali diri. Ya, perubahan fisik yang dapat dilihat antara lain pertumbuhan badan bertambah cepat,
jarak menjadi lebih aktif ya, nafsu makan meningkat, makannya lebih banyak, dan suara menjadi lebih merdu. Anak laki-laki dan anak perempuan yang sudah mencapai usia 15 tahun, ia sudah masuk usia balik meskipun sebelumnya tidak mengalami tanda-tanda balik sebelumnya. Nah, jika sudah balik atau mengalami tanda-tanda yang tadi, nah kalian semua berarti berhadas besar ya. Anak yang mengalami hadas besar, anak yang mengalami mimpi basah dan haid, nah itu sedang berhadas besar ya. Untuk bersuci dari hadas besar, bisa melakukan ibadah seperti biasanya ya, seperti sholat dan membaca Al-Quran. Nah, maka ia wajib mandi ya, wajib mandi terlebih dahulu. Itu dinamakan dengan mandi wajib. Tata cara mandi wajib, nah adalah sebagai berikut. Yang pertama, mencuci kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Kemudian dilanjutkan dengan mencuci alat kelamin dengan tangan kiri. Berikutnya dibersihkan ya. Nah, kemudian seluruh anggota badan dibersihkan. Selanjutnya, sangat penting bagi kalian untuk mengetahui kewajiban-kewajiban ya yang harus dilakukan oleh anak yang telah balik. Nah, bila kalian telah mengalami tanda-tanda balik, artinya kalian telah disebut mukallaf. Nah, mukallaf itu artinya orang dewasa yang wajib menjalankan hukum agama. Semua aturan agama wajib kalian patuhi ya, wajib kita patuhi dalam akidah atau keimanan, ibadah, dan akhlak. Seluruh perbuatan akan dibalas oleh Allah ya. Amal baik dapat pahala dan amal buruk dapat dosa. Nah, di antara kewajiban tersebut adalah sholat fardu ya, menutup aurat, mencari ilmu, atau puasa di bulan Ramadan, dan juga berbakti kepada orang tua. Nah, yang pertama adalah sholat fardu. Nah, sholat adalah tiang agama. Orang yang mendirikan sholat artinya dia menegakkan agama. Dan sebaliknya, orang yang meninggalkan sholat artinya dia merobohkan agama. Nah, selanjutnya yang kedua adalah menuntut ilmu. Nah, menuntut ilmu itu wajib ya. Wajib bagi setiap orang dari lahir sampai meninggal dunia. Tetap dibebani kewajiban. Nah, belajar dimulai dengan tekun ya. Membaca, terus berlatih dan mengamalkan ilmu. Namun jangan lupa perbanyak berdoa kepada Allah ya. Minta beri ya, minta ilmu yang luas dan bermanfaat. Nah, baiklah, itu penjelasan materi dari Ustadz di bab 4 ini dengan tema menyambut usia balik. Semoga kalian semua dapat memahaminya dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena ini sangat penting sekali ya. Sangat penting sekali bagi kita semua, khususnya kalian, untuk menjalankan kewajiban sesuai dengan syariat agama. Semoga ilmu ini bermanfaat, dan Ustadz akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.